ada 25 nabi yang wajib diyakini, tapi Al-Quran, ajaran Islam juga menginformasikan bahwa selain 25 nabi itu ada nabi-nabi lain. Nabi Samuel alaihissalam. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 246, ya, 247, 248, 249, 50, 51. Kalau dipikir-pikir kayak tidak mungkin. Ya, tidak masuk akal, tapi kan begini, apa namanya? Hukum apa istilahnya, hukum yang berlaku di dunia ini kan serba rasional, ya, masuk akal. Tapi dalam waktu-waktu tertentu kadang tidak masuk akal, tapi di dalam sisi yang lain ternyata masuk akal juga, kan gitu. Sama dengan waktu Nabi menghadapi Abu Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita kembali ke konten bincang buku, dan kali ini Bang Ipul akan membincang satu buah buku, satu buah kitab yang tebal ini. Satu buah buku yang sangat tebal. Nah, ini setebal ini. Ini adalah buku dari Ibnu Katsir, Qisasul Anbiya. Ya, lumayan ya, lumayan berat. Oke, jadi Bang Ipul akan membincang buku ini. Jadi kemungkinan Bang Ipul tidak mungkin akan membahas semua yang ada di dalam buku ini. Jadi ada bagian-bagian yang penting saja yang akan disampaikan oleh Bang Ipul yang kemungkinan teman-teman penonton Anggun Ihsan Channel itu jarang mendengarkan apa yang akan dibahas oleh Bang Ipul ini. Oke, saya silakan kepada Bang Ipul untuk langsung membincang buku Qisasul Anbiya dari Ibnu Katsir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buku tentang kisah nabi-nabi, ya, kisah nabi-nabi yang ditulis oleh seorang ulama besar, ulama tafsir, yaitu Ibnu Katsir, ya. Kalau cari salah satu tafsir Al-Quran, Ibnu Katsir itu insya Allah yang dapat yang serinya paling banyak, ya kan. Nah, Qisasul Anbiya ini kali ini, ya, ada 25 nabi yang kita wajib yakini sebagai orang sebagai umat muslim, ya. Ada 25 nabi yang wajib diyakini, tapi Al-Quran, ajaran Islam juga menginformasikan bahwa selain 25 nabi itu ada nabi-nabi lain diakui sebagai nabi. Antara lain itu nanti akan diceritakan oleh ayat-ayat Al-Quran ataupun riwayat-riwayat, tapi tidak disebutkan namanya. Nah, seperti yang satu ini yang akan kita bincang kali ini, yaitu Nabi Samuel alaihissalam. Nah, Nabi Samuel. Nama Samuel ini kan di dalam tradisi Arab Islam itu sangat jarang dikenal atau asing, ya. Ya, sangat Tapi asing. karena dia bahasa Ibrani, ya. Samuel itu kalau dalam bahasa Arab Ismail. Ismail itu adalah apa, ya? Allah telah mendengarkan saya, gitu kan. Sami itu mendengar, Il itu kan saya, ya. Jadi Samuel itu mendengarkan saya. Maksudnya dia berdoa dan Allah ijabah, itu Ismail. Nah, tapi ini bukan Nabi Ismail yang merupakan saudaranya Nabi Ishak atau nananya Nabi Ibrahim. Ya. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Samuel ini, ya, karena nanti di dalam ceritanya ini nanti ada Nabi Daud. Daud itu sudah, ya, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, ya kan. Jadi dia sezaman dengan Nabi Daud, tapi di situ Nabi Daud masih kecil. Nah, ini nanti ceritanya seperti apa, ya, itu direkam, ya, sejarahnya itu direkam di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 246, ya, 247, 248, 249, 50, 51, ya, sampai situ. Itu sekitar, ya, jadi diulangi Al-Baqarah ayat 246, 247, 248, 249, 250, 251. Jadi cerita tentang Nabi Samuel itu ada di situ, tapi dia namanya tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Tidak disebutkan dia adalah Nabi Samuel. Nah,
Hanya saja ketika Imam Ibnu Katsir dan ahli tafsir yang lain ketika meneliti ayat ini, mereka mendapatkan cerita bahwa yang dimaksud nabi di dalam ayat itu adalah Nabi Samuel alaihissalam. Ya seperti itu. Jadi sebelum kita lebih jauh ya, ada di dalam ayat itu dikatakan ya orang-orang apa namanya, orang-orang yang menyimpang itu kan sering mencari apa namanya, yang mutasabih ya, ayat-ayat yang mutasabih untuk mencari-cari artinya. Tapi di sini bukan dalam rangka itu ya. Nah, kalau misalnya kita mau menceritakan nabi-nabi yang wajib diketahui ya dari sumber-sumber lain ya, yang lain pun bisa kita ketahui baca. Tapi ini ada informasi yang penting ya. Informasi yang penting dari dalam Al-Qur'an yang itu ditemukan oleh ahli tafsir. Jadi kita tidak mengarang-arang bahwa ini nabi, yang dimaksud nabi ini ya. Yang dimaksud dalam Al-Qur'an tadi itu adalah Nabi Samuel, itu bukan dari kita. Tapi dari ini buku ya, dari Ibnu Katsir sendiri sebagai penafsir. Ya. Nah, kalau kita membaca Al-Baqarah itu ya, itu memang ayatnya panjang. Kita baca terjemahannya saja ya. Nah, apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ya, ketika pemuka-pemuka Bani Israel wafat itu ketika setelah Nabi Musa ya, itu mereka gemar membunuh keturunan-keturunan Nabi dari Bani Israel. Nah, jadi keturunan-keturunan Nabi Bani Israel itu dihabisi semua oleh pemuka-pemuka Israel ini, dan menyisakan satu orang perempuan ya yang sedang hamil dan berdoa kan, dan berdoa. Ketika berdoa dikaruniai anak dan diberi nama Samuel alaihissalam. Nah, Nabi Samuel ini ketika kecil dia dititip untuk dijaga oleh seorang ulama yang ada di masjid ya. Di sini diceritakan di masjid. Ya. Atau di tempat ibadah. Jadi ada seorang ulama pemuka agama yang memelihara Samuel ini. Nah, belajar agama dan lain sebagainya. Satu ketika sementara tidur malam, jadi Nabi Samuel ini bermimpi dipanggil-panggil. Jadi dia bangun, dia datang kepada syekhnya tadi, kepada ulama tadi. Dia katakan, "Wahai syekh, apakah kau memanggil saya?" Dia bilang, "Tidak." Nah, akhirnya tidur kembali. Begitu tidur, di dalam tidur dipanggil lagi namanya. "Wahai Samuel, wahai Samuel." Kan seperti itu kan. Ketika bangun, ternyata yang memanggil Jibril. Begitu dia mendatangi malaikat Jibril, maka turunlah surah Al-Baqarah tadi itu 246 sampai 251 itu. Nah, disitulah malaikat Nabi Samuel mendengarkan langsung ayat-ayat Al-Quran itu. Ayat-ayat itu ya, informasi itu bahwa pemuka-pemuka itu telah membunuh keturunan-keturunan Nabi, kan? Dan nanti akan datang satu kaum, ya, mimpi ya begini ya, kisahnya itu kisah pertemuannya Nabi Samuel dengan Jibril itu direkam di dalam ayat itu, diceritakan langsung dengan kisahnya. Jadi ketika itu datang masyarakat, ya kan? Jadi harus diketahui bahwa Nabi Samuel ini ketika dia besar di kalangan masyarakat itu sangat dipercaya dia sebagai hakim, ya, sebagai seorang yang adil yang memutuskan perkara. Dan begitu diberikan tanda-tanda kenabian, orang-orang di sekelilingnya itu langsung percaya bahwa ini adalah Nabi Samuel itu adalah Nabi. Maka ketika masyarakat itu terusir karena naiknya Raja Jalut berkuasa, ya. Jalut itu di dalam tradisi Barat itu dikenal dengan istilah Goliat, ya. Goliat itu yang kita sering dengar, ada grup band namanya Goliat, ya. Goliat itu bukan. Ya. Aslinya kalau dalam tradisi bahasa Arab itu namanya Jalut, ya, Jalut. Goliat, Jalut.
Nah, maka nanti ada narasi itu, Goliat dilawan oleh David, ya. David itu tidak lain adalah Nabi Daud. Daud alaihissalam. Nah, jadi masyarakat ini meminta kepada Nabi Samuel tadi, ya. Wahai Nabi, kami ini terusir, ya. Coba datangkan, angkatlah seorang raja dari kami supaya kami bisa melawan Jalut itu yang kosong. Jadi Nabi Samuel bilang, wah, jangan-jangan nanti kalau saya umumkan kalian sudah tidak mau berperang. Dia bilang tidak, kita butuh berperang karena kita ini terusir dari kampung halaman dan raja sewenang-wenang itu berkuasa. Jadi dia bilang, oke, kalau begitu, ya kan, maka dia bilang, raja kalian adalah Talut. Ya kan, seorang Nabi Talut. Jadi begitu lihat sosoknya Talut ini kan seorang petani miskin, ya kan, tidak mencerminkan sebagai pemimpin, tapi dia memiliki jiwa kepemimpinan, ya, kepribadiannya kuat, kekar, ya, dan juga cerdas, pintar. Jadi kata Nabi Samuel, inilah raja kalian. Jadi mereka bilang, wah, dia bilang, kalau itu yang raja di raja lebih baik kita, kan? Dia tidak punya harta, tidak punya apa, tidak punya kedudukan dan lain sebagainya. Nah, maka disitulah kata-kata Nabi Samuel yang pertama, terbukti bahwa ketika jangan-jangan begitu saya angkat raja kalian tidak mau berperang, kan gitu kan? Nah, akhirnya Nabi Samuel mengatakan, inilah raja, kan? Jadi singkat cerita, begitu Talut diangkat menjadi raja, akhirnya mereka pun ikut. Jadi dia bilang nanti, jadi akhirnya Talut, ya, sebagai raja ini, raja dari mereka ini, dia pidato, dia bilang, kalian nanti akan diuji. Kita akan menyeberangi laut, toh, siapa yang singgah minum air berarti itu bukan pengikutku. Dan terbukti bahwa orang-orang yang itu kemudian mundur dan akhirnya tinggal sedikit pasukannya Talut yang akan lawan Raja Goliat itu. Sementara Raja Goliat itu kan pasukannya banyak. Nah, kemudian kisah yang direkam di dalam Al-Quran ini mengisahkan, ya, bahwa terhadap orang-orang yang mundur tadi itu, orang-orang sedikit, dia bilang tidak sedikit di dalam riwayat itu ada kekuatan yang jumlahnya sedikit tapi mampu melawan yang besar. Jadi ini mungkin yang akan menjadi spirit, ya, bahwa ternyata kemenangan suatu kaum itu tidak ditentukan oleh banyak dan tidaknya, sedikit, ya, sedikit tapi dengan penuh keyakinan bisa menang, ya. Dan akhirnya mereka maju. Kita ini misalnya ada pernah cerita tentang Sparta 300, ya, 300 itu melawan Xerxes, ya. Itu akhirnya menjadi legenda di Yunani sana, ya kan? Jadi akhirnya pimpinan, ya, dipimpin Raja Talut ini. Nah, termasuk di dalamnya satu adalah Nabi Daud yang kecil itu. Akhirnya mereka berperang lawan Goliat. Dan orang-orang kecil ini akhirnya ada satu doa yang cukup populer, ya. Ketika yang biasa dibacakan, biasa kalau ada imam-imam tertentu di dalam masjid yang membacakan itu, yaitu doanya berbunyi, ya, Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi itu dikutip dari Al-Baqarah, ya, ayat 25. Itu kisah tentang perang Raja Jalut, ya. Perang melawan Raja Jalut itu di dalam ayat Al-Baqarah yang lain, itu ayat 25. Kalau dipikir-pikir kayak tidak mungkin, ya. Ya, tidak masuk akal, tapi kan begini, hukum istilahnya hukum yang berlaku di dunia ini kan serba rasional, ya, masuk akal. Tapi dalam waktu-waktu tertentu kadang tidak masuk akal, tapi di dalam sisi yang lain ternyata masuk akal juga, kan gitu. Sama dengan waktu Nabi menghadapi Abu Sufyan. Iya.
Abu Jahal dan Abu Sofyan sama-sama menghadapi Nabi, dua tentara pasukan. Tapi karena Nabi pintar dalam melihat posisi, ya kan? Satu tidak sabar dan satu sabar. Akhirnya timingnya Nabi masuk di medan itu, yang tidak sabar pulang duluan, yang sabar datang terlambat. Akhirnya, ya kan? Kekuatan yang 2000 itu terpecah, sementara yang di sini hanya 500 orang. Itu pun masih menang. Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, apa namanya? Bisa dicoba, tapi ya risiko. Jadi seperti itu sih. Hanya dilakukan oleh orang-orang hanya tertentu. orang-orang yang beruntung. Nah, jadi apa pelajarannya dari kisah Nabi Samuel ini? Ya, bahwa di dalam Islam, ya, kepatuhan terhadap tokoh itu penting. Misalnya begini, kita sudah dilengkapi dengan ayat Al-Quran, toh, kitab, ada hadis. Nah, orang-orang banyak yang berkeyakinan bahwa ketika sudah ada Al-Quran dan hadis, kita langsung membaca Al-Quran dan hadis dan ikuti. Tapi ternyata kepatuhan terhadap para pemuka agama yang lebih tahu menafsirkan ini, itu lebih penting daripada kita belajar langsung. Iya. Nah, seperti itu. Jadi karena dalil yang pertama yaitu al-ulama warasatul anbiya, yang mewarisi para nabi itu adalah ulama, kan? Jadi ketika, artinya begini, Al-Quran, kita pegang Al-Quran sama, kan? Al-Quran sama. Kenapa pemahaman yang berbeda-beda? Karena kita kapasitas pengetahuan kita berbeda-beda, gitu ya. Jadi berbeda misalnya kita memahami Al-Quran secara langsung dengan memahami Al-Quran melalui pemahamannya, misalnya Ibnu Katsir, kan? Ibnu Katsir punya murid, kan? Muridnya Ibnu Katsir punya murid. Nah, karena antara kita yang menghadapi Al-Quran ini dengan ulama sekaliber itu, Ibnu Katsir menghadapi Al-Quran tentu tidak sama hasilnya. Makanya akan berbeda. Maka disitulah kuncinya kenapa umat Islam itu berbeda-beda, karena kapasitas setiap akal itu dalam memahami ajaran itu berbeda-beda. Tapi itu sah. Iya. Tapi itu sah selama dalam menafsirkan itu bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, seperti itu kan. Yang bikin heran itu ketika ada orang yang baru belajar. Dia misalnya di sini dia mendapatkan tanda-tanda orang yang sesat, kan? Iya. Tiba-tiba yang dia dapat di sini kebetulan cocok dia lihat dengan seseorang. Maka dia simpulkan, oh, orang itu sesat karena dia melakukan sesuatu sesuai dengan yang saya dapatkan di sini. Padahal bisa jadi penafsirannya terhadap apa yang ada di sini itu keliru. Karena pemahamannya dia tidak sampai. Nah, itulah pentingnya adanya istilahnya berbakti, ya. Istilahnya percaya kepada informasi. Artinya begini, kita misalnya, oh, ada di dalam Al-Quran saya dapat begini, tidak boleh melakukan ini. Tapi kok ulama itu mengatakan ini boleh? Iya. Kan begitu kan, ada yang kadang-kadang begitu. Ada hadis ini mengatakan tidak boleh, tapi kenapa ulama itu bolehkan? Iya. Kan begitu kan? Apakah ulama ini melanggar ini? Iya. Ya belum tentu, kan? Tapi begitu diteliti, alasan ini membolehkan ini karena beda konteks dengan yang ada di sini. Jadi seperti itu. Misalnya ziarah kubur, kan? Contoh konkret. Ziarah kubur itu memang pernah dilarang di zaman Nabi. Ya kan? Ada teksnya. Jadi begitu kita baca, akhirnya kita berkesimpulan ziarah Nabi dilarang. Tapi ulama kita itu kenapa dia mengatakan ziarah kubur itu dianjurkan? Karena mengingatkan kita kepada kematian. Mana yang betul? Teks ini atau ulama kita? Kan begitu. Ya, jadi ini sudah beda konteks. Padahal yang kita baca itu mungkin sabda Nabi untuk
kelompok tertentu di masa itu yang melakukan ziarah kubur untuk tujuan-tujuan kemusyrikan. Sementara yang ditafsirkan oleh ulama kita ini, yang dianjurkan adalah dalil yang berisi tentang anjuran berziarah ke kubur. Jadi itu contoh. Nah, maka mana yang perlu kita dahulukan? Sebenarnya yang kita perlu dahulukan adalah mengambil informasi dari orang-orang yang terpercaya. Nah, begitu juga kasusnya Nabi Samuel. Mereka tidak percaya terhadap kepribadiannya Talut karena Talut itu miskin, ya kan? Nah, tapi informasi ini masalahnya datang dari seorang nabi. Mana yang kita percaya, informasi dari seorang nabi atau pikiran kita terhadap kita sendiri terhadap orang itu, sementara kapasitas keilmuan kita tidak mumpuni ya. Belum ya. Ya, jadi disitulah kepatuhan itu. Jadi pemahaman kita terhadap agama itu tidak istilahnya. Kalau seandainya kita membaca satu ayat, kita menafsirkan satu ajaran, lalu begitu dikonfirmasi kepada pendapat ulama cocok, ya sudah, berarti pas. Tapi apa yang kalau kita pahami itu ternyata berbeda, maka sebenarnya sebagai orang yang awam, ya, sebagai orang yang tidak lebih tahu, kita mengikuti kepada pendapat ulama yang kuat. Apalagi keilmuannya dia itu diakui oleh lembaga yang meluluskan dia sebagai ulama. Ya kan, seperti itu. Nah, kalau secara konkret ya, misalnya Pak Quraisyhab kan, Pak Quraisyhab itu banyak orang yang menyelisih pendapatnya. Persoalannya Pak Quraisyhab ini adalah ulama yang diakui oleh alumni. Ya, seperti itu ya. Itu contoh ya, contoh. Artinya contoh dari kita, tapi kalau misalnya penonton sekalian sependapat lebih bagus, tapi kalau tidak sependapat ya enggak masalah. Ya, kita mengajukan pendapat masing-masing dan tidak boleh saling menyalahkan kalau misalnya itu benar. Dan ya seperti itu. Jadi itulah ya yang poin-poin penting yang kita bisa ambil dari ini. Sebenarnya baru satu bagian yang kita ceritakan. Ya, ini 1000 halaman. Sangat banyak. 900 halaman ya. Ya. Ada lagi nabi-nabi lain yang tidak diungkap dalam cerita-cerita sehari-hari, namun kisahnya ternyata ada kisahnya di kitab-kitab ulama ini. Ya, gitu. Salah satunya nanti ada hermeneutik gitu ya, Hermes. Ya. Ya. Ini nanti kalau teman-teman baca, nanti mungkin ada beberapa bagian yang akan mengagetkan. Mungkin ya. Untuk beberapa orang, termasuk saya yang belum banyak tahu, mungkin banyak teman-teman yang akan seperti saya. Oke, ini dia buku Qisasul Anbiya dari Ibnu Katsir. Jadi teman-teman, kalau mungkin meragukan tadi apa yang dikisahkan Bang Ipul tadi, silakan. Bisa di browsing di internet boleh. Ya, boleh dicari dan boleh kalau ada datanya yang berbeda boleh dibandingkan. Iya. Dan kalau memang misalnya tadi yang disampaikan Bang Ipul itu mungkin ada sedikit kekeliruan di dalamnya, silakan teman-teman boleh luruskan, cantumkan di kolom komentar. Itu insya Allah akan kami balas. Ya, itu dia. Ini buku yang sangat tebal, jadi tidak semua dibincang oleh Bang Ipul. Teman-teman bisa langsung membacanya, silahkan cari ya, bukunya, langsung membacanya. Bagaimana kisah-kisah nabi-nabi kita di dalam buku ini. Itu saja yang Bang Ipul, sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan tentang buku ini. Mungkin suatu waktu nanti Bang Ipul akan membuat part 2-nya. Ya, iya. Bisa. Akan membahas lagi buku ini karena ini terlalu tebal. Buku ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kepada teman-teman yang mau request buku apa yang akan kami bincang di video-video kami berikutnya, boleh cantumkan di kolom komentar buku apa dan penulisnya siapa. Nanti akan kami usahakan adakan
bincang bukunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami ucapkan selamat membaca. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.